Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang baju yang kedua dengan orang yang sama ya, dengan orang yang sama, kain yang berbeda tapi ukuran sama. Sama desainnya, bukan desainnya, cara jahitnya atau teknis polanya sama. Di sini menggunakan tricot yang kita tempel dari atas sampai bawah, kita jahit lalu kita tempelkan ya. Seperti ini. Aksen smoke saya juga bingung ya, untuk aksen smoke itu saya memang kurang pandai untuk membuat kombinasi warna aksen smoke. Saya jujur kurang pandai, sehingga kadang-kadang nampak begitu dikasih smoke itu kok hasilnya kurang memuaskan, atau kadang-kadang pada saat grading itu cukup tidak memuaskan, tetapi begitu dapat hasilnya oh ternyata bagus gitu ya. Di sini untungnya model parang, tetapi untungnya di bagian sini ada pemecah motif ya, pemecah motif di bagian tengah. Tetapi meskipun ada pemecah motif, kita upayakan garis di sini ke sini itu simetris. Jadi ngimbang semua, yang ngimbang. Kalau ke tangan sih tidak terlalu ya. Kalau ke tangan tidak terlalu, tapi diupayakan semirip mungkin, seimbang. Jadi pada saat si customer ini pakai baju yang ini, diupayakan si motif lengan ke badan itu menyatu ya, menyatu gitu. Nah, seperti ini. Menyatu ya. Itu sama untuk badan bagian sampingnya juga diupayakan sebisa mungkin. Ya, ini kan sebenarnya tidak sama nih. Ini badan depan, ini badan belakang, sebenarnya tidak sama, tapi nampak mirip lah. Dibuat sebisa mungkin, semirip mungkin bagian sampingnya, sesuai mungkin. Sama yang bagian sini pas banget ya, bagian sebelah sininya pas banget, bagian sisi yang sebelahnya kurang sedikit, itu menurut saya wajar. Atau mungkin saya ya kurang terlalu ahli lah untuk masalah itu ya. Untuk penggunaan furing juga sama, kita menggunakan sistem dalam, jahitan dalam semua, som, dan belahannya juga kita pakai belahan numpang. Dan memang untuk masalah penggunaan warna furing saya tidak terlalu detail ya. Kadang-kadang ada yang pas, ada yang kurang juga. Dan satu lagi informasi teman-teman, untuk lebar saku yang saya gunakan di sini, lebar sakunya 2,5 sentian, 2 senti lebih. Nah, 2,5 senti nih. Nah, lebar sakunya 2,5 senti. Kalau jarak saku saya gunakan semuanya 6 senti, dari ujung sini ke bagian saku itu saya gunakan 6 senti semua. Kesininya saya buat kecil kalau untuk kemeja batik ya, 12 maksimal 12,5. Ini ukuran ini cukup besar. Kalau seperempat badannya di sini kita dapat itu 30 senti ya. Nah, 30 senti. Saya gunakan sakunya 12 cm. Kenapa saku yang saya buat itu kecil? Karena saya buat di bagian kedalaman kerung lengan itu cukup dalam ya, sehingga pada saat dipakai itu nampak press rapih di bagian depan juga bagian belakangnya, sehingga bagian atau posisi untuk saku itu agak ngepres, sehingga bagian saku saya harus perkecil. Kalau misalkan dibuat 13, kayaknya terlalu panjang ya, posisinya terlalu panjang, dan di sini agak sedikit mentok efeknya ya. Nah, kalau bisa teman-teman di bagian dalam ini, untuk lapisan dalam ini, di bagian lapisannya dikasih stafflek tipis biar lebih kokoh. Karena ini menggunakan tricot sedang untuk badan depannya, jadi saya tidak menggunakan itu, dan sehingga tetap aman ya, tidak mundur. Jadi kalau misalkan menggunakan stafflek ini, di sini ada penahannya. Karena ini menggunakan tricot, jadi saya tidak gunakan. Kalau tidak menggunakan tricot dan tidak menggunakan stafflek di bagian sininya, resiko si posisi saku ini turun pada saat dipakai itu cukup besar ya. Untuk model kerahnya sama, saya gunakan model kerah Itali 1 ya, bukan Itali 2. Jadi agak lebih kotak di sini dan lebih membuka ya. Alhamdulillah sudah berapa tahun customer ini, saya jujur sih belum pernah ketemu sama sekali dengan orangnya. Saya hanya menjahitkan saja ya, menjahitkan saja, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang beliaunya masih suka dengan hasil karya saya, dan saya masih dipercaya untuk menjahitkan pakaian-pakaian beliau semua ya. Terima kasih, demikian informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.